Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita muliakan imam kita, guru kita, Ustaz Anwar Sadat. Yang sama-sama kita muliakan Ketua BKM beserta pengurus, orang tua kami, para alim, para ustadz, para kiai, para buya yang berhadir pada malam hari ini, bapak-bapak, jamaah sholat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur itu hidupnya optimis. Orang yang bersyukur itu hidupnya semangat. Dia semangat bekerja, dia semangat beribadah. Setiap syukur yang kita panjatkan kepada Allah memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita syukuri nikmat itu dan semoga Allah menambahkan nikmat itu kepada kita. Kita bersolawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat memperbanyak menyebut nama beliau, memperbanyak bersolawat kepada beliau, menambah kecintaan kita kepada beliau, dan semoga kita diakui sebagai umat beliau, dapat berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau ada orang Islam yang tidak rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dipertanyakan keimanannya. Batu saja rindu kepada Nabi. Suatu ketika Nabi berjalan mendengar suara Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi menoleh, siapa yang memberi salam kepada beliau? Ternyata tak ada orang. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ternyata suara itu dari batu. Batu itu memberikan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmat kedua telinga ini tidak hanya mampu mendengar, tetapi juga mampu mendeteksi dari mana arah suara itu. Pernah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya senantiasa bersandar di pohon kurma, khutbah di pohon kurma. Suatu ketika sudah ada mimbar baru, beliau khutbah di mimbar baru. Ketika beliau naik mimbar, ada suara seperti anak kecil menangis. Anak kecil menangis itu kan lain dengan orang dewasa, menangis
menangis yang betul-betul nangis gitu. Para sahabat mendengar itu, tapi ditengoknya tak ada satupun sahabat yang menangis. Maka itulah kemampuan dua telinga ini, tidak hanya mampu mendengar tapi juga mampu mendeteksi dari mana sumber arah suara itu. Ternyata dari sebuah pohon kurma yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi turun dari mimbar itu dan mendekati pohon kurma. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pohon kurma, apakah engkau tidak ridho besok bersamaku di surga? Barulah pohon kurma itu berhenti menangis. Dia rindu, dia tak mau ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin sebagai sandaran Nabi. Kalau Nabi lelah bersandar di situ, dia bahagia. Pohon kurma bisa merasakan kebahagiaan. Maka ketika ditinggalkan sebentar saja, padahal jaraknya tidak jauh, itu sudah menangis sejadi-jadinya karena rindu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mesti rindunya lebih dari batu tadi dan lebih dari pohon kurma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kalau tidak salah hitungan saya itu tanggal 12 Rajab. Ya Ustaz Anwar, 12 atau 13? 12 nih. Maghrib ini kan udah masuk 12 ya. Maka di bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat dahsyat sepanjang sejarah manusia. Jadi biasa kita membahas kitab Qasasul Anbiya, para nabi-nabi. Khusus malam hari ini kita bahas nabi terakhir, penutup para nabi, pemimpinnya para nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana sayyidul anbiya'i wal mursalin. Aku adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Ana sayyidu bani Adam. Aku adalah pemimpinnya seluruh anak keturunan Adam. Jadi manusia terbaik, manusia teragung. Kita bahas peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi 2 tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Sementara kalender Hijriah kita sekarang ini tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah. Berarti peristiwa itu terjadi 1447 tahun yang lalu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 16 bulan sebelum hijrah itu wafat paman tercinta beliau di Abu Thalib. Beliau diasuh Abu Thalib itu sejak umur 8 tahun. Lahir ayah sudah tak ada, kecil ibu tak ada, diasuh kakek, kakek lalu pergi juga, diasuh oleh Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini memang sudah berperan sebagai ayah. Dari kecil hidup bersama Abu Thalib, diasuh dengan penuh kasih sayang seperti layaknya anak sendiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganggap Abu Thalib itu ayahnya, karena dia yang melindunginya, mendidiknya, bahkan sampai beliau besar, menikah, sampai diutus menjadi Nabi dan Rasul. Abu Thalib ini menjadi pelindung utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada musyrik Quraisy yang ingin menyakiti, maka dia mesti berhadapan dengan Abu Thalib. Orang segan dengan Abu Thalib karena Abu Thalib ini keturunan dari Quraisy, keturunan keluarga bangsawan. Beliau juga dihormati. Bahkan salah satu musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun saudara kandung Abu Thalib, yaitu Abu Lahab. Maka orang segan dengan Abu Thalib. 16 bulan sebelum hijrah itu wafat. Kesedihan yang luar biasa, karena sejak kecil diasuh beliau lalu pergi. Kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menjadi-jadi ketika akhir hayat Abu Thalib itu tidak mau memeluk Islam, sehingga beliau mendoakan terus, akhirnya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Orang musyrik tak boleh didoakan, orang kafir tak boleh didoakan. Maka disitulah kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau masuk Islam saja didoakan oleh Nabi pasti Allah ampunkan, karena doa Nabi itu pasti Allah kabulkan. Kalau kita mendapatkan doa Nabi, itu luar biasa. 3 bulan setelah wafatnya Abu Thalib itu, wafat pula istri tercinta beliau, Khadijah. Siti Khadijah wafat di usia 65 tahun. Ketika itu Nabi berusia 50 tahun. Nah, kesedihannya semakin dalam karena kedua orang terdekat beliau, sandaran beliau, wafat. Abu Thalib ini walaupun beliau tidak kaya, tapi beliau menjadi pelindung utama. Dan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah itu orang yang paling kaya di Mekah waktu itu. Kekayaannya separuh dari penduduk Mekah. Jadi penduduk Mekah itu selain Khadijah, kalau dikumpul harta kekayaannya itu sama dengan kekayaan Khadijah. Memang orang yang paling kaya di Mekah kala itu. Dan seluruh hartanya habis menjadi miskin karena diperbantukan untuk dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini luar biasa perjuangan istri beliau itu, dari orang yang paling kaya menjadi orang yang miskin, tapi beliau bahagia hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hartanya habis, diajak orang, dicaci maki orang, disakiti orang karena melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hidupnya bahagia. Bahkan sebelum wafatnya, Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia telah dibangunkan rumah di surga untuk disampaikan kepada Khadijah sebelum Khadijah wafat. Kalau kita nih dapat salam gitu luar biasa, Ustaz Anwar itu rumahmu di surga. Tapi kita sebelum wafat kita udah tahu. Maka orang-orang yang dalam sakaratul maut itu dinampakkan seluruh amalnya, dinampakkan balasannya, dan dinampakkan di mana dia besok berada. Maka orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ketakutan, dia sudah melihat neraka sebagai tempat kembalinya. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia tersenyum. Walaupun sakaratul maut itu sakitnya luar biasa, tapi dia tersenyum karena dia telah melihat surga sebagai tempat kembalinya nanti. Jadi ketika sudah melihat surga, sesakit apapun itu akan terobati. Saking indahnya tempat kembalinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dalam. Tak ada sandaran lagi. Istri beliau sudah wafat, paman beliau sudah wafat, hartanya sudah habis, perlindungan tak ada. Maka kebencian musyrik Quraisy itu semakin menjadi-jadi. Nabi disakiti, fisiknya sakiti hatinya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu kalau Nabi berjalan kadang diambilnya pasir itu dilempar ke wajah beliau. Pulang ke rumah, putri beliau Fatimah menangis. Apa yang mereka lakukan kepadamu, wahai ayah? Mereka menyiramku dengan pasir, penuh dengan pasir. Putri beliau Fatimah sambil menangis membersihkan wajah ayah tercinta beliau. Kata Nabi, jangan engkau bersedih, jangan engkau menangis, karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di saat itu Nabi pergi ke Taif karena kondisi di Mekah sudah luar biasa parah menyakiti beliau, maka beliau berjalan ke Taif. Mekah ke Taif itu 60 mil. 1 mil itu 1,6 kilo. Jadi sekitar 97 km. Maka kadang para ustadz menyampaikan jarak Mekah ke Taif itu 100 kilo, kurang lebihnya begitu, sekitar 97 sampai 98 kilo. Jalan kaki, tidak naik unta, tidak naik kuda,
beliau jalan kaki ke Taif. Sampai di Taif pun dilempari batu. Lebih menderita lagi, sedih lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak bisa berdakwah. Harapan beliau pergi ke Taif bisa berdakwah, ternyata tidak. Baru sampai ke pintu gerbang sudah dilempari batu sampai berdarah-darah. Kalau saya lah masuk komplek tadi dilempari batu, saya balik lagi. Karena keimanan kita ini udah jauh berbeda. Kalau Nabi sudah tak dibayar, dilempari batu, luar biasa sampai berdarah-darah. Di saat itulah malaikat Jibril datang menawarkan untuk meratakan penduduk Taif itu dengan gunung-gunung yang ada di sekitar itu. Kalau saya lah waktu itu malaikat Jibril datang, saya bilang iyalah ratakan ya biar tahu rasanya. Tapi Nabi tidak. Nabi itu dakwahnya beliau berpikir jauh ke depan. Kalau orang tuanya sekarang tak mau beriman, mungkin anaknya. Kalau tak mau beriman, mungkin cucunya. Kalau tak mau beriman, mungkin anak cucunya itu. Terus. Dan itu menjadi nyata sekarang di penduduk Taif itu 100% beragama Islam sampai sekarang. Itu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pulang. Di Taif kondisinya semakin memburuk, pulang. Sampai di Mekah pun diboikot. Jangan ada yang bertransaksi dengan Muhammad. Jadi diboikot, penduduk-penduduk Mekah diancam. Siapa yang beri bantuan makanan, siapa yang komunikasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan disiksa oleh musyrik Quraisy. Tapi ada salah satu musyrik Quraisy yang dia kasihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pakai baju perang dan dia umumkan di Ka'bah bahwa dia ingin menjemput Muhammad di pintu gerbang Mekah. Beliaulah yang membawa masuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah lagi, dan beliau yang melindungi. Siapa yang mengganggu Muhammad berhadapan dengannya. Padahal dia belum Islam, tapi karena beliau kasihan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau perintahkan orang-orang untuk menjual makanan kepada Nabi, untuk memberi makan kepada Nabi. Maka saat perang Badar, yang melindungi Nabi ini itu terbunuh. Banyak tawanan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau yang melindungi Nabi ini masih hidup, maka tawanan itu akan diserahkan kepada dia, karena sudah berjasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat kesedihan semakin mendalam, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hadiah. Hadiah yang pertama, Allah turunkan surah Yusuf. Jadi di saat sedih itu Allah turunkan surah Yusuf. Nabi terhibur ketika Allah turunkan surah Yusuf itu. Ternyata dulu ada nabi yang menderita juga seperti beliau. Kisah Nabi Yusuf itu kan luar biasa juga menderitanya. Nabi sedikit terhibur. Maka kata Atok bin Abi Robah, ulama tafsir dari kalangan tabi'in, kalau kalian sedang bersedih, sedang berduka, sedang galau, bacalah surah Yusuf, maka kesedihanmu akan hilang. Nabi baca surah Yusuf, Allah beri hadiah surah Yusuf. Nabi belum ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, tapi Nabi sudah tahu kisahnya, sudah tahu perjalanan hidupnya, sudah tahu sejarahnya. Nanti di saat Isra dan Mi'raj, Allah pertemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Yusuf ini. Hadiah yang kedua itu Allah berikan hadiah perjalanan yang paling dahsyat dalam perjalanan hidup manusia, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Isra ini perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Allah abadikan dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Kalau di dalam Al-Quran diawali dengan subhana, maha suci Allah, berarti setelah itu peristiwa atau kejadian itu yang dapat melakukannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Bapak nanti baca Al-Quran, awalnya subhana, pasti setelahnya peristiwa yang luar biasa. Kita tak mampu melakukan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah sebut hamba? Hamba ini sebetulnya sebutan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi. Kenapa Allah tidak sebut Muhammad saja? Kenapa Allah sebut hambanya? Ulama tafsir berpendapat bahwa ini adalah panggilan kasih sayang Allah kepada Nabi. Jadi seperti kita kalau misalnya memanggil Ustadz Anwar, Pak Imam, itu sebutan yang membanggakan, sebutan penghormatan. Jumpa Pak Lurah, Pak Lurah, itu sebutan penghormatan. Bisa saja kita memanggil namanya saja. Misalnya nama Pak Lurah Tony. Tony dari mana? Bisa saja. Tapi kita manggil dengan sebutan penghormatan. Pak Lurah dari mana? Maka Allah sebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan kasih sayang dan sebutan penghormatan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah berikan hiburan atas kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah perjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kala itu malam itu Nabi tidur di rumah. Lalu malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bangunlah dan tawaflah ke Ka'bah 7 kali. Nabi tak banyak tanya, Nabi langsung bangun menuju Ka'bah. Di malam yang dingin itu beliau tawaf 7 kali. Kata malaikat Jibril, Allah akan memperjalankanmu ke Masjidil Aqsa. Setelah tawaf, datanglah buraq. Buraq itu warnanya putih, dia lebih pendek dari keledai dan lebih tinggi dari bagel. Bagel itu perkawinan keledai dengan apa ya? Dia lebih kecil lagi dari keledai, dia perkawinan silang. Dan buraq itu kalau melangkah dia kecepatannya seperti kecepatan mata memandang, sejauh mata memandang. Jadi buraq itu dia diberikan kecepatan sejauh mata dia memandang, bukan mata manusia. Kalau mata kita bisa memandang sejauh 2 atau 3 kilo, tapi kemampuan kaki kita tak bisa langsung menjangkau sejauh itu. Kalau buraq bisa, sejauh mata dia memandang, sejauh itu pula langkah kakinya. Buraq itu berasal dari kata barkun, yang artinya kilat yang menyambar. Jadi memang disediakan kendaraan khusus untuk membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Sejauh mata memandang, gitu. Terus kenapa mesti malam hari? Kenapa tidak siang hari? Kadang kalau kita tanyakan ke anak-anak, kenapa perjalanan Isra dan Mi'raj itu malam hari? Kenapa tidak siang hari? Jawaban anak-anak, kalau siang hari panas Pak Ustaz. Kalau bapak-bapak tentu berbeda jawabannya. Ini masalah keimanan. Kalau siang hari di Ka'bah ramai orang, lalu Nabi tawaf, diperjalankan Isra dan Mi'raj dengan mengendarai buraq, lalu orang melihat kecepatan buraq, langsung hilang. Sore hari datang lagi, ketika Nabi bercerita, aku telah ke Masjidil Aqsa, sholat di Masjidil Aqsa, lalu aku dibawa naik oleh buraq dan malaikat Jibril ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah sholat, lalu balik ke Masjidil Aqsa, lalu balik ke sini, orang pasti percaya.
Kenapa percaya? Karena dia melihat sendiri kecepatan buruk. Padahal kalau naik unta dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kala itu 1 bulan, balik lagi 1 bulan, memakan waktu 2 bulan. Maka kenapa mesti malam? Ini masalah keimanan, menguji keimanan. Maka Allah perjalankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Bukankah Allah juga bisa langsung memperjalankan dari Masjidil Haram langsung naik langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, Sidratul Muntaha, lalu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan perintah sholat, lalu turun lagi ke Masjidil Haram? Kan bisa saja. Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Para ulama berpendapat jangan lupakan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini namanya Allah abadikan dalam Al-Quran sampai hari kiamat, namanya tidak akan hilang dari Al-Quran. Dan Masjidil Aqsa ini masjid yang Allah berkah. Jadi pertanyaan kita, kalau Masjidil Aqsa dan Palestina, Masjidil Aqsa dan sekelilingnya itu, negeri Palestina, Allah berkahi, kenapa justru tidak pernah aman? Jadi keberkahan itu tidak serta-merta tenang, nyaman, enak. Masjidil Aqsa itu Allah berkahi. Yang pertama, di sanalah penghafal Quran. Jadi dulu ada kunjungan DPR RI ke Masjidil Aqsa. DPR RI yang ke sana itu hafallah 10 juz. Kan dah luar biasa. Ditanya sama anak-anak 10 tahun, 11 tahun, ibu hafal berapa juz? 10 juz. Kemana aja ibu selama ini? Kami anak-anak 10 tahun kami semua sudah hafal Quran. Nah, itulah yang namanya diberkahi. Dan buminya subur. Jadi salah satu produk terbaik kurma itu dari Palestina. Apa mereknya? Majal. Majol kurmanya, terbaik itu. Nah, di sana Allah berkahi. Dan kalau kita jauh di sini, bisa nggak kita mendapatkan keberkahan Masjidil Aqsa itu? Bisa. Para ulama berpendapat bisa, walaupun kita tidak di sana. Dengan cara apa? Membantu Masjidil Aqsa. Di sana saudara-saudara kita sedang berjuang. Di sini kita menggalang dana, kita buat yayasan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, di Masjidil Aqsa. Itu pun kita mendapatkan keberkahan Masjidil Aqsa. Jadi keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan, berkembangnya harta kita. Dengan berkembang harta kita itu bertambah kebaikan-kebaikan. Maka kalau kita diberikan penghasilan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tingkatkan gaya hidup kita, tapi tingkatkan sedekah kita. Gaya hidup begini saja. Beli mobil, belilah. Memang itu kebutuhan. Tapi tak usah bergaya yang berlebih-lebihan. Yang mesti ditingkatkan ketika penghasilan kita meningkat adalah sedekah kita. Kepedulian kita mesti kita tingkatkan. Jadi kalau kita peduli kepada Palestina, peduli kepada Masjidil Aqsa, itu kita juga mendapatkan keberkahan. Nah, keberkahan ini kadang yang kita butuhkan. Kadang harta kita banyak, tak ada keberkahan, hidup pun tak tenang. Perusahaan kita banyak, kebun kita banyak, tak ada keberkahan, toh besok kita tinggalkan. Kita tinggalkan, kita meninggal, harta kita banyak, nikah pula orang sama istri kita karena hartanya banyak. Wah, dikuasai pula kebun sawit. Banyak sekali kisah yang suaminya mati-matian mengumpulkan harta beli kebun sawit sampai puluhan hektar. Mati dia. Nah, orang berebut mau menikahi istri. Setelah menikah dia kuasai seluruh kebunnya itu. Apa yang dia nikmati di alam kubur? Tak ada lagi. Maka boleh kita beli kebun sawit puluhan hektar, tapi persiapkan juga lah untuk kita, untuk anak kita, untuk istri kita. Persiapkan untuk
bekal kita di akhirat. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah perjalankan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Aqsa. Ternyata ketika sampai di Masjidil Aqsa, 124.000 nabi dari zaman Nabi Adam, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam sudah menunggu di Masjidil Aqsa. Jadi Nabi sampai di sana, seluruh nabi sudah menunggu di sana. Lalu seluruhnya menyusun shaf, membuat shaf untuk sholat malam 2 rakaat. Seluruhnya diam, menunggu aba-aba malaikat Jibril siapa yang akan maju sebagai imam. Maka malaikat Jibril alaihissalam menyuruh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam majulah sebagai imam. Nabi maju sebagai imam. Makmumnya 124.000 nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Di saat itulah estafet dakwah kenabian itu seluruh nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam menyerahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruhnya sudah menyerahkan di saat itu. Nabi sebagai imam, seluruhnya menjadi makmum. Ketika selesai sholat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beserta malaikat Jibril naiklah ke langit 1. Ternyata langit itu kan ada pintu-pintunya dan ada penjaga-penjaganya. Malaikat Jibril mengetuk pintu itu. Malaikat penjaganya siapa itu? Aku Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia utusan? Iya, dia utusan. Baru dibuka. Kalau nggak dibuka nggak bisa masuk. Dibuka. Di langit 1, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam berjumpa dengan cucunya, senang, bahagia, tersenyum. Lalu Nabi dinampakkan di sebelah kanan beliau adalah orang-orang yang soleh, keturunan Nabi Adam yang soleh. Nabi Adam melihat keturunannya yang soleh, dia tersenyum. Melihat ke kiri dinampakkan keturunannya yang durhaka kepada Allah, disiksa di neraka, dia menangis. Nabi juga melihat itu. Nabi sudah melihat orang-orang yang soleh dan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya pertemuan dengan Nabi Adam itu bahwa Allah ingin sampaikan pesan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, engkau berdakwah dengan waktu yang lama, pasti ada umatmu yang mengikutimu, yang soleh. Tapi jangan kaget kalau nanti ada umatmu yang melawanmu, yang mendolimimu, yang tak pernah mau mengikutimu. Nah, seperti inilah keturunan Adam alaihissalam. Jadi mental Nabi ketika di Isra dan Mi'rajkan itu sudah tahu gambaran dakwahnya ke depan. Ketika sudah pulang dari Isra dan maka mentalnya lebih kuat lagi menghadapi itu. Dia sudah tahu karena ada pengikutnya nanti yang menjadi pengikutnya dan ada yang menjadi penentangnya. Lalu naik lagi ke langit yang kedua. Kata ulama, langit yang pertama dan kedua itu diibaratkan langit yang pertama itu gelang kita yang segini dilemparkan ke pasir di lautan itu. Pasir di lautan seluas mata memandang itu langit yang kedua. Gelang itu langit yang pertama. Langit yang kedua ke langit yang ketiga begitu juga. Ibarat gelang ditaruh di pasir di lautan itu. Langit yang kedua itu hanya sebesar gelang. Langit yang ketiga seluas pasir di lautan. Jadi memang besar sekali. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kalau langit yang pertama aja kita sudah nggak terbayang besarnya seperti apa. Bumi ini saja kita sudah tak terbayang besarnya bumi ini. Padahal kalau dilihat dari langit, bumi ini kecil. Bumi ini sangat kecil. Kalau kita punya rumah, saya punya rumah ukuran 6x6,
kira-kira ditengok malaikat dari langit sebesar apalah petanya. Padahal menurut saya udah besar nih, rumah saya udah besar nih, 6 kali 6, ada bagak saya bangun rumah 6 kali 6. Nah, dari langit bumi saja kecil, maka malaikat melihat dari langit itu bumi ini nggak ada apa-apanya. Seperti kita kalau kita naik gunung, muncak gunung, dulu kita muda-muda sering muncak gunung, saya juga pernah, itu kita melihat mobil di bawah itu kecil sekali, melihat rumah kecil sekali, padahal gunung itu yang saya daki hanya ketinggian 3,5 kilo, Gunung Lawu 3,5 kilo, itu melihat rumah itu sudah kecil. Apalagi kalau malaikat melihat dari langit, rumah kita itu sebesar apa? Hotel Nugraha itu sebesar apa? Padahal menurut kita sudah megah, sudah kaya kita punya hotel itu. Tapi ditengok dari langit kecil sekali, bumi ini kecil. Di langit yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam, dengan Nabi Yahya alaihissalam. Jadi pesan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jumpakan dengan Nabi Isa, itu menguatkan hati Nabi lagi. Nabi Isa itu dikejar-kejar oleh kaumnya, ingin dibunuh. Padahal Nabi Isa alaihissalam itu berdakwah dengan penuh kelembutan. Nabi Isa itu lembut sekali. Dia baik, dia lembut sekali, tapi masih juga mau dibunuh oleh kaumnya. Nabi Yahya berhasil dibunuh di depan ayahnya sendiri. Maka pesan Allah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau nanti balik ke Mekah, kalau ada orang-orang yang mendolimimu, yang menyakitimu, maka engkau mesti kuat. Ini Yahya dibunuh oleh kaumnya sendiri. Dia sedang sholat, dipancung di depan Nabi Zakaria. Ayah Nabi Yahya kan Nabi Zakaria. Di depan ayahnya sendiri dia dibunuh. Ayahnya dikejar-kejar, masuk ke hutan, digergaji, terbelah menjadi 2. Maka pesannya, engkau mesti kuat menghadapi kaum. Ini Yahya dibunuh oleh kaum. Ini Isa mau dibunuh, tapi aku selamatkan. Allah angkat ke langit. Lalu ke langit yang ketiga, inilah jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam, yang surahnya sudah beliau baca. Dia terhibur dengan membaca surah Yusuf tadi, barulah Allah jumpakan di langit yang ketiga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Nabi Yusuf. Jadi banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar dengan Nabi Yusuf alaihissalam tentang kesabaran, tentang memerintah di kerajaannya, tentang menghidupkan ekonomi untuk rakyatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak belajar dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit yang keempat, itu jumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam itu orang pertama yang bisa menulis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perjumpaan dengan Nabi Idris ini seolah-olah Allah berikan pesan kepada beliau bahwa engkau mesti mendidik kaummu, berikan pelajaran kepada kaummu, kepada umatmu. Lalu naik lagi ke langit yang kelima, itu jumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini saudara Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Harun ini adalah orang oratornya Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa itu kalau ngomong tidak jelas, maka yang menyampaikan pesan-pesan dari Nabi Musa itu Nabi Harun alaihissalam. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala, kalau berdakwah besok, carilah orang-orang yang bisa membantumu untuk berdakwah kepada kaummu, seperti Nabi Musa alaihissalam yang selalu didampingi oleh Nabi Harun alaihissalam. Lalu naik ke langit yang keenam, jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menangis jumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersedih, kata beliau,
aku bersedih karena anak muda ini yang diutus menjadi nabi ini umatnya paling banyak masuk ke surga. Beliau menangis. Dia sampaikan kepada Nabi dan sampaikan kepada malaikat Jibril. Lalu ke langit yang ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di tempat tawafnya para malaikat yang setiap hari masuk 70.000 malaikat untuk tawaf. Dan setelah masuk di hari itu sampai hari kiamat tidak boleh masuk lagi. Saking banyaknya malaikat itu. Jadi malaikat itu banyak sekali, luar biasa banyaknya. Lalu naik ke Sidratul Muntaha. Naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tak bisa menemani lagi. Kata Nabi, kenapa engkau tidak bersamaku naik ke Sidratul Muntaha? Kata malaikat Jibril, kalau aku naik ke Sidratul Muntaha maka tubuhku akan terbakar. Tidak bisa. Ya cukup di langit yang ketujuh saja. Maka Nabi naik ke Sidratul Muntaha sendiri, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tak melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mendengar, diperintahkan untuk sholat. Singkat cerita, Nabi SAW diperintahkan 50 waktu untuk sholat. Sampai ke langit yang ke-6 jumpa Nabi Musa untuk menawar. Sampai akhirnya 5 waktu. Lalu turun lagi melalui Masjidil Aqsa lagi, tidak langsung ke Masjidil Haram. Lalu Masjidil Aqsa, lalu balik ke Masjidil Haram. Nah, di saat itulah Nabi SAW paginya bercerita kepada orang-orang bahwa tadi malam aku sudah di Isra dan Mi'rajkan. Aku pergi ke Masjidil Aqsa, aku sholat di sana, lalu aku naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Lalu aku turun lagi ke Masjidil Aqsa, lalu balik lagi ke Masjidil Haram sebelum waktu subuh. Abu Jahal makin tertawa, terbahak-bahak karena ada alasan untuk mengejek Nabi, untuk menyampaikan ke orang-orang bahwa Nabi SAW sudah gila. Maka pada saat itu banyak orang-orang yang sudah masuk Islam, yang imannya masih lemah, itu tidak lagi memeluk Islam. Mereka banyak murtad karena menganggap Nabi sudah gila. Kejadian yang tak masuk akal. Tapi ketika orang mendatangi Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabatmu itu Muhammad sudah gila. Apa yang dia katakan? Kata Abu Bakar, katanya dia tadi malam ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, lalu balik lagi sampai di Mekah sebelum waktu subuh. Kata Abu Bakar, kalau itu keluar dari lisan Nabi SAW, aku percaya. Lebih dari itu pun aku percaya. Maka Abu Bakar bersegera berjumpa kepada Nabi. Setelah jumpa, dipeluknya Nabi SAW. Nabi kala itu dalam kondisi susah, orang tak ada yang percaya. Abu Bakarlah yang percaya. Maka malaikat Jibril turun, berkata kepada Nabi, berikan dia gelar As-Siddiq. Maka gelar As-Siddiq itu Allah langsung yang memberikan gelar. Maka keimanan Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan keimanan kita, seluruh umat Islam sedunia itu, masih berat keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika mendapat cerita bahwa pertama kali Allah perintahkan sholat 50 waktu, Abu Bakar As-Siddiq itu berkata, ya Rasulullah, kenapa tidak diterima 50 waktu ya Rasulullah? Kalau kita, kenapa tidak 1 waktu ya Rasulullah? Kalau perlu seminggu sekali. Kita kan sibuk di daerah PP, apalagi kerja 12 jam. Abu Bakar tidak. Kenapa tidak diterima ya Rasulullah? Karena dia tahu kalau seandainya sholat 50 waktu, dia tak sempat bekerja, tak sempat mencari nafkah, Allah akan turunkan makanan langsung dari surga seperti Allah turunkan makanan kepada Maryam. Maryam sibuk beribadah kepada Allah, Allah langsung turunkan buah dari surga.
Ya Maryamu anna laki hada, kata Nabi Zakaria alaihissalam. Qalat huwa min indillah. Wahai Maryam, dari mana buah-buahan ini engkau dapatkan? Qalat, jawab Maryam, huwa min indillah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita habis? Belum. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang yang berpendapat bahwa yang di Isra Mi'rajkan ini bukan Nabi SAW, tapi Nabi Musa. Kenapa dia berpendapat itu? Dia membaca ayat yang kedua. Ayat yang kedua surah Al-Isra itu, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattahidu min duni wakila. Kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Kan yang disebut Musa ayat kedua, bukan Nabi SAW. Tapi ulama tafsir menafsirkan bukan Nabi Musa. Yang berpendapat Nabi Musa salah. Yang di Isra Mi'rajkan adalah Nabi SAW. Kenapa disebut Nabi Musa? Allah ingin katakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad SAW, istrimu telah wafat, tak ada lagi donaturmu untuk berdakwah. Pamanmu telah wafat, tak ada lagi pelindungmu. Allah berpesan, alla tattahidu min duni wakila. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Akulah sebaik-baik pelindung. Jadi Allah ingin sampaikan, jangan kamu berlindung kepada manusia, kepada istrimu, kepada pamanmu, kepada siapapun. Akulah sebaik-baik pelindung. Maka Nabi SAW sejak peristiwa Isra dan Mi'raj itu hatinya tenang, hatinya lapang. Nabi SAW sudah dinampakkan surga, sudah dinampakkan neraka, sudah jumpa dengan 124.000 nabi yang ujiannya pun berat-berat. Maka Nabi SAW lebih tenang dalam berdakwah. Setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. 16 bulan setelah peristiwa itu Nabi hijrah ke Madinah dan membangun peradaban di sana. Pesannya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berpesan kepada Nabi, kalau kamu sedang payah maka sholatlah. Sholat ini penting. Allah berikan satu perintah sholat, Allah langsung panggil Nabi ke Sidratul Muntaha. Bebanmu semakin berat, semakin banyak sholat. Bebanmu semakin sulit, semakin banyak sholat. Perusahaanmu semakin besar, mesti semakin banyak sholat. Karena sholat itulah yang menguatkan kita, menguatkan pikiran kita, menguatkan hati kita, menguatkan keimanan kita, dan menguatkan fisik kita. Ketika kita sholat, itu meletakkan seluruh beban-beban. Jadi kita hidup ini ibarat kita pegang air. Air ini masalah. Kita hidup itu 24 jam ada masalah. Ketika kita sholat, kita letakkan air itu, tak ada beban lagi. Walaupun beban itu sedikit, kalau kita suruh megang air ini 24 jam, kita tak akan sanggup. Maka ketika sholat itulah kita meletakkan beban, meletakkan masalah, semuanya kita letakkan di saat kita sholat. Selesai sholat kita ambil beban itu lagi, maka semakin ringan. Maka orang yang sering sholat, dia menghadapi masalah itu semakin ringan. Masalah semakin berat, semakin banyak sholat. Tapi sudah sholat sehari semalam 5 waktu, tambah lagi sholat sunnah, tambah lagi tahajudnya, tambah lagi duhanya, tambah lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka Allah berpesan, kalau menghadapi masalah itu kan dengan sabar dan memperbanyak sholat. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah pesankan kepada Nabi SAW, kalau semakin berat beban, semakin banyaklah untuk sholat. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.